Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Weni Oktaviani dengan NPM A1C020011 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Hari ini Ibu akan memberikan kalian materi tentang aritmatika sosial, yang mana materi ini terdapat pada kelas 7 semester 1. Sebelum kita masuk ke soalnya anak-anak, ke materinya, Ibu ingin kalian untuk menonton terlebih dahulu video berikut ini. Kuy nonton! Aritmatika sosial merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti kalau kalian pergi ke warung, atau pergi ke supermarket, membelanjakan sesuatu, membeli barang, itu termasuk dalam aritmatika sosial. Akan belajar tentang aritmatika sosial, yang mana submateri tentang aritmatika sosial. Yang mana submaterinya itu yang pertama yaitu memahami keuntungan dan kerugian, dan yang kedua yaitu menentukan bunga tunggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan. Dan yang terakhir itu ada kuis. Untuk yang pertama, seperti yang Ibu katakan, kita akan belajar tentang materinya terlebih dahulu anak-anak. Itu tentang memahami keuntungan dan kerugian. Kita klik ya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu ingin kalian terlebih dahulu memahami apa sih itu untung, apa sih itu rugi, apa itu harga jual, dan apa itu harga beli. Untuk harga beli, pengertiannya adalah harga yang dibeli oleh penjual. Sedangkan harga jual adalah harga yang dijual kembali oleh penjual. Untuk pengertian dari untung itu jika terjadi jika harga jual itu lebih besar dari harga beli. Sedangkan rugi terjadi jika harga beli lebih besar dari harga jual. Oke, kita langsung saja masuk ke subbab pertama. Memahami keuntungan dan kerugian. Untuk rumus harga penjualan dan harga pembelian itu bisa kita buat, yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, atau harga jual sama dengan harga beli dikurang dengan rugi. Untuk persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan yang didapatkan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Nah, untuk menentukan rumusnya, kita buat dulu permisalan ya anak-anak. Misalkan, PU adalah persentase keuntungan, HB sama dengan harga beli, dan HJ adalah harga jual. Yang mana kita dapatkan persentase keuntungan dengan permisalan tadi adalah PU sama dengan HJ kurang HB per HB kali dengan 100%. Atau persentase keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli dibagi harga beli dikali dengan 100%. Untuk persentase kerugian digunakan untuk mengetahui berapa banyak sih persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Untuk menentukan rumusnya, kita buat lagi nih permisalannya. Misal, PR sama dengan persentase kerugian, HB yaitu harga beli, dan HJ itu adalah harga jual. Nah, dari permisalan tadi kita dapat tentukan nih rumus dari persentase kerugian. Persentase kerugian sama dengan HB kurang HJ per HB kali 100%. Atau
Persentase kerugian sama dengan harga beli itu dikurang dengan harga jual dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Oke, supaya anak-anak lebih paham dengan materi yang barusan Ibu berikan kepada anak-anak, Ibu ada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ada seorang pedagang nih, memiliki barang yang dijual dengan harga Rp126.000. Jika dari harga tersebut, pedagang mendapatkan keuntungan 5%, coba nih, tentukan harga pembelian dari suatu barang itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya anak-anak. Pembahasan. Diketahui persentase untung sama dengan 5%, yang mana haja itu adalah 126.000, yang mana ditanya itu harga beli. Kita jawab ya. Jawab, harga beli sama dengan 100/100 tambah 5 kali 126.000. Ya, didapatkanlah 12.600.000 dibagi 105. Yang mana didapatkanlah hasilnya yaitu 120.000. Soal kedua. Weni membeli motor baru dengan harga 17 juta dan dijual lagi dengan mulia dengan harga 18.360.000. Tentukan A. Keuntungan yang diperoleh Weni, B. Persentase keuntungan yang diperoleh. Untuk pembahasannya, kita diketahui bahwa tadi ada HJ sama dengan 18.360.000 dan HB sama dengan 17 juta. Ditanya A yaitu dengan untung, B yaitu persentase untung. Jawab yang A dulu ya. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Jadi sama dengan 18.360.000 kurang dengan 17 juta. Jadi didapatkanlah yaitu 1.360.000. 1.360.000. Yang mana kita dapatkanlah persentase keuntungannya yaitu sama dengan untung dibagi harga beli dikali dengan 100%. Jadi didapatkanlah 8% anak-anak. Untuk latihan. Untuk latihan pertama yaitu tentang memahami keuntungan dan kerugian. Ayo anak-anak kita mengerjakan soal-soal latihan tentang materi berdasarkan keuntungan dan kerugian. Di gambar yang pertama tentang nomor 1, nomor 2, dan nomor bintang itu menunjukkan perbedaan 3 nomor latihan yang akan kita kerjakan. Bintang nomor 1 untuk soal nomor 1, bintang nomor 2 untuk soal latihan kedua, dan terakhir bintang nomor 3 untuk soal latihan nomor 5. Anak-anak tinggal klik bintang mana yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Misal, ingin mengerjakan nomor 1, maka klik saja bintang nomor 1. Maka akan muncul soal nomor 1 dan kalian bebas untuk soal yang terlebih dahulu. Soal latihan ini mengikuti soal esai. Nanti anak-anak bisa mengerjakan terlebih dahulu, lalu melihat jawaban atau solusi untuk anak-anak. Bila tidak, lalu tinggal menekan tombol solusinya. Setelah itu, tutup tombol latihannya atau mengerjakan latihan lagi. Anak-anak tinggal klik tombol latihan. Itulah tutorialnya anak-anak. Selamat mengerjakan anak-anak.
Oke anak-anak, kita masuk lagi ke kuis ya. Kuis pertama. Ayo kita mengerjakan kuis anak-anak. Untuk petunjuk pertama, pada slide terdapat 3 bintang ya. Bintang nomor 1, 2, dan 3. Untuk petunjuk kedua, kalian pilih bintang berurutan ya. Nanti atau artinya kalian harus mengerjakan nomor 1, dan 2, dan 3. Untuk petunjuk ketiga, untuk melihat soal, kalian klik pada bintang, nanti akan muncul soal dan opsi jawaban. Untuk petunjuk keempat, kalian harus mengerjakan dan memilih jawaban yang benar. Untuk petunjuk kelima, ketika kalian menjawab, nanti akan ada ekspresi jika jawaban Anda benar atau salah. Untuk petunjuk keenam, untuk mendapatkan perpindahan solusi, kalian harus memilih jawaban yang benar terlebih dahulu. Untuk petunjuk yang terakhir, kalian tinggal klik tombol kuis pada slide contoh kuis dan solusinya. Nanti kita akan berada ke menu dilatih. Terima kasih, selamat mengerjakan ya anak-anak.
Wah, ternyata kita sudah membahas tentang materi dari memahami keuntungan dan kerugian serta latihan dan kuisnya. Kita lanjut ke subbab materi yang kedua ya anak-anak, tentang menentukan bunga tunggal. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Menentukan bunga tunggal. Besar bunga, lama menabung, persentase bunga, besar modal. Itu bisa kita buat rumusnya seperti ini anak-anak. B sama dengan N per 12 dikali persen B kali dengan MO. Jadi B itu adalah besar bunga. Lama menabung itu misalkan kita ingin menabung di bank itu sebanyak 5 bulan. 5 bulan kita menabung. Jadi kita buat N-nya itu 5 per 12. Kalau dia 1 tahun menabung, jadi kita buat 12 per 12. Terus untuk persentase bunganya itu banyaknya bunga yang didapatkan. Jadi kita buat dengan persen B. Sedangkan MO itu adalah besar dari modal yang pada suatu instansi atau bank tersebut. M1 atau modal akhir sama dengan modal awal atau besar modal ditambah dengan B atau besar bunga. Didapatkan rumus kedua ini. Lanjut ya anak-anak. Pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya sesuai dengan peraturan pemerintah. Kali ini, jenis pajak yang akan kita pelajari adalah pajak penghasilan atau PPH, dan yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Diskon. Diskon atau rabat merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli dengan ketentuan, syarat serta waktu tertentu. Semakin besar persen diskon, maka semakin besar pula potongan harga yang diberikan kepada pembeli, sehingga dapat lebih hemat dibandingkan dengan harga sebelum didiskon. Untuk rumusnya yaitu diskon D sama dengan persen D kali dengan harga barang awal atau A. Harga barang akhir atau B sama dengan harga barang awal A dikurang diskon. Pajak PPH dan PPN. PPH merupakan pajak yang harus dibayarkan untuk seseorang atau suatu badan atas penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun pajak atau 1 tahun ia mengembangkan perusahaan tersebut atau badan tersebut. Sedangkan PPN merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Rumus pajak. PPH sama dengan persen PPH kali dengan penghasilan kotor. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan kotor dikurang dengan PPH. Sedangkan PPN sama dengan persenan PPN dikali dengan harga barang awal, yang mana harga barang akhir itu adalah sama dengan harga barang awal ditambah dengan PPN. Setelah kita membahas tentang menentukan bunga tunggal, kita akan membahas latihannya juga. Latihan 2. Ayo kita mengerjakan soal latihan 2 tentang menentukan bunga tunggal. Untuk petunjuk pertama, adalah bintang nomor 1, 2, dan 3. Untuk petunjuk kedua, kalian pilih bintang berurutan. Artinya kalian harus mengerjakan nomor 1 dulu, baru 2 dan 3. Untuk petunjuk ketiga, untuk melihat soal, kalian klik pada bintang, nanti akan muncul soal latihan esai. Untuk petunjuk keempat, kalian harus mengerjakan latihan itu di kertas anak-anak terlebih dahulu. Nanti akan muncul
opsi pembahasan atau solusi. Untuk melihat jawaban kalian benar atau tidak, kalian tinggal klik opsi tersebut atau tombol solusi tersebut. Nanti akan muncul pembahasannya. Apakah jawaban kalian benar atau tidak? Jika jawaban kalian benar, mantap. Tapi jika jawaban Anda salah, maka Anda harus memperbaiki dan merevisi apa kekurangan dari pengerjaan dari anak-anak. Dan untuk petunjuk terakhir adalah kalian tinggal klik tombol latihan untuk kembali ke menu atau kelas ini. Terima kasih, selamat mengerjakan ya anak-anak.
Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu kuisnya lagi anak-anak. Kuis kedua. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu agar anak-anak lebih paham lagi tentang materi tadi, yaitu kuis tentang menentukan bunga tunggal. Kuis kedua. Ayo kita mengerjakan kuis anak-anak. Untuk petunjuk pertama, pada slide terdapat 3 bintang ya. Bintang nomor 1, 2, dan 3. Untuk petunjuk kedua, kalian pilih bintang berurutan ya. Nanti atau artinya kalian harus mengerjakan nomor 1 dulu, dan 2, dan 3. Untuk petunjuk ketiga, untuk melihat soal, kalian klik pada bintang, nanti akan muncul soal dan opsi jawaban. Untuk petunjuk keempat, kalian harus mengerjakan dan memilih jawaban yang benar. Untuk petunjuk kelima, ketika kalian menjawab, nanti akan ada ekspresi jika jawaban Anda benar atau salah. Untuk petunjuk keenam, untuk mendapatkan perpindahan solusi, kalian harus memilih jawaban yang benar terlebih dahulu. Untuk petunjuk yang terakhir, kalian tinggal klik tombol kuis pada slide contoh kuis dan solusinya. Nanti kita akan berada ke menu ini lagi. Terima kasih, selamat mengerjakan ya anak-anak.
Tidak terasa kita sudah berada di akhir materi, yaitu akhir dari video ini anak-anak. Semoga pembahasan soal-soal latihan, kuis, serta materi yang Ibu jelaskan tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak, sehingga anak-anak bisa menguasai materi aritmatika. Terima kasih ya untuk anak-anak, teman-teman, dan semuanya yang telah menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.